Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah 9 ayat yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah cinta yang tulus. Saudara yang terkasih, tragedi gempa bumi yang terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 2008 yang mengguncang Wenchuan, Tiongkok, menyisakan satu kisah mengharukan. Wu Jiafang, seorang pegawai restoran, menemukan jenazah istrinya, si Hua Hing, di belakang reruntuhan restoran di mana dia bekerja. Tentu saja ini membuat air matanya tidak terbendung lagi. Namun dia tetap sabar menunggu bantuan datang untuk membawa pulang jenazah istrinya. Ternyata setelah lama menunggu, bantuan tidak kunjung tiba. Bu Jiafang pun akhirnya menggunakan tali kain merah untuk mengikatkan istrinya ke punggungnya. Lalu dia naik sepeda motor dan dengan perlahan membawa mayat istrinya ke rumah yang berjarak 4 km. Saat itu saya tidak berani menangis lagi karena takut mata saya kabur nanti terjadi kecelakaan sehingga dia akan menderita lagi, katanya. Adegan ini mengharukan banyak orang dan dia disebut sebagai suami yang paling berperasaan dalam gempa. Sesampainya di rumah, Wu Jiafang pun langsung menguburkan jenazah istrinya di samping rumahnya. Dia kemudian membuat tenda menemani istrinya yang sudah meninggal. Selama 100 hari masa berkabung itu, dia hanya makan 1 kali sehari. Istri saya tidak pernah meninggalkan saya ketika saya sedang menderita. Saya merasa berhutang budi padanya, katanya. Ternyata apa yang dilakukannya ini menjadi buah bibir masyarakat dan sudah pasti sampai ke telinga banyak orang. Bukan hanya itu, cerita itu menyentuh hati perempuan-perempuan. Tidak berapa lama kemudian, 16 perempuan menulis surat kepadanya dan menyatakan diri ingin menjadi pendamping hidupnya. Tanggal 16 Oktober tahun 2008, seorang wanita di Shenzhen yang bernama Liu Rorong juga meneleponnya. Dalam 2 minggu mereka berkomunikasi jarak jauh setiap hari. Tanggal 9 November tahun 2008, mereka bertemu dan merasa cocok. Sekalipun bukan perkara mudah bagi Wu, tetapi kemudian dia memutuskan menerima Liu
untuk menjadi pendamping hidupnya. Wu berkata, dia jatuh cinta sama saya karena tersentuh akan kasih sayang saya terhadap istri saya terdahulu. Dan juga karena dia menaruh belas kasih ke saya sebagai korban gempa. Saya tidak memiliki apa-apa, namun dia mau menikah dengan saya tanpa syarat. Karena itulah saya mencintainya. Hal senada dikatakan oleh Liu. Dia adalah seorang petani biasa, pria yang ramah. Kesederhanaannya menyentuh saya. Saudara yang terkasih, ketulusan cinta seseorang kepada pasangannya tidak diukur dari seberapa banyak harta yang bisa dia berikan, tetapi dari seberapa keras usaha untuk melindungi, merawat, mendampingi, dan memperhatikan pasangannya. Akan sangat mudah untuk memperhatikan pasangan ketika sehat dan banyak harta, tetapi tidak mudah ketika pasangan dalam keadaan menderita. Saudara yang terkasih, mari kita tanamkan dalam diri kita cinta yang tulus, sehingga apapun keadaan pasangan kita dapat menunjukkan cinta dalam tindakan nyata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berikanlah kami hati yang sanggup mengasihi dengan tulus dan terwujud di dalam tindakan nyata. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.